Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Purmasandi beserta satu teman saya, Yugi. Kami dari kelas Informatika C, kelas karyawan di Universitas Langlang Buana. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang array pada Java Programming. Langsung saja di pemaparan. Pertama saya jelaskan yaitu pengertian array terlebih dahulu. Array adalah sebuah kontainer yang berisi nilai dengan satu tipe data. Di Java, Anda dapat membuat berbagai array dengan tipe data tertentu. Berbagai operasi dasar dapat Anda lakukan terhadap array seperti menginisiasi array, mengakses nilai array, mencari panjang array, dan menimpanya dengan nilai baru pada indeks tertentu. Jadi, array diibaratkan gerbong kereta pada suatu susunan kereta dan memiliki indeks kursi-kursi tertentu. Penggunaan array pada Java itu kita memisalkan menyimpan nama-nama teman dalam bentuk variabel. Maka mungkin kita akan melakukan seperti yang ditampilkan. Di sini saya akan mencontohkannya dengan nomor 121, nomor 223, nomor 354 dan sebagainya. Masalahnya bagaimana jika datanya lebih dari 100 atau tak terhingga dan banyak sehingga kita harus membuat variabel yang begitu banyak. Maka dibuatlah solusi yaitu array. Penggunaan array pada Java mendeklarasikan array itu seperti pada yang ditampilkan menggunakan siku. Ada tiga cara. Yang pertama di depan tipe data sebelum variabel, yang kedua sesudah variabel, dan yang ketiga membuat kata kunci new pada integer yang atau variabel yang akan dideklarasikan. Contohnya seperti ini, kita akan memasukkan data kepada array yang sudah dideklarasikan. Array nomor, indeks ke 0, isikan 65, dan sebagainya. Atau bisa juga menggunakan satu line atau string, bisa ini bertipe string, nama, ini hurufnya angka tapi terbacanya string nantinya, dan sebagainya. Lalu memunculkannya jika di Java tinggal di sysout atau system output nomor variabelnya dan indeksnya berapa. Indeks array dimulai dari angka 0, berarti 0, 1, 2, dan ini munculnya akan 54. Jika ingin memunculkan semuanya bisa menggunakan perulangan, salah satunya menggunakan for string n, nomor print line, atau ini bisa jadi integer n karena ininya integer, nomor sin out n, dan akan muncul semua isi dari array tersebut. Menggunakan tipe data yang lainnya sama seperti yang dicontohkan, begitupun string sama. Lalu dilanjutkan dengan rekan saya Yugi. Lalu array yang memiliki tipe data integer dapat mengurutkan isinya atau sering disebut juga sorting, istilahnya sorting. Next, lalu apa itu algoritma sorting? Algoritma sorting itu adalah algoritma yang meletakkan elemen-elemen suatu kumpulan data dalam urutan tertentu atau proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Misalnya urutan numerikal atau leksikografi atau urutan abjad. Kita akan mempelajari cukup 4 algoritma saja, yaitu maksudnya di sini jenis-jenis sorting itu ada 4 ya. Yang pertama bubble sort, lalu selection sort, insertion sort, dan yang terakhir exchange sort yang akan kita perdalam dalam PowerPoint ini, yaitu lalu apa itu insertion sort? Insertion sort adalah salah satu algoritma sederhana untuk pengurutan data yang acak agar menjadi data yang terurut, di mana algoritmanya itu mirip dengan seperti kita mengurutkan kartu. Jadi kita harus menentukan kunci data yang kedua. Untuk insertion ini kita harus mengurutkan dari data yang kedua. Kuncinya di situ ya, mengurutkan data dari yang kedua. Kemudian dibandingkan dengan data sebelumnya. Jika data sebelumnya itu lebih besar, maka tukar posisi. Begitu seterusnya sampai data
indeks pertama nilainya lebih kecil dari indeks selanjutnya, maka diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, seperti ini konsepnya. 2 dibandingkan dengan 8, dengan 7, dengan 6, dengan 5, dengan 3. Nah, jadi dimasukkan ke next lalu nah, lalu untuk kelebihan insert short ini, yang pertama sederhana dalam penerapannya, yang kedua mengkus dalam data jauh lebih kecil, lalu yang ketiga jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka insert sort akan lebih cepat dibandingkan dengan quick sort. Lalu yang keempat mengkus dalam data yang sebagian sudah terurut. Yang kelima lebih mangkus dibanding bubble sort dan selection sort. Lalu yang keenam, loop dalam insert sort sangat cepat sehingga membuatnya salah satu algoritma pengurutan tercepat pada jumlah elemen yang sedikit. Yang ketujuh, insert sort ini cenderung lebih stabil. Ada di samping kelebihannya, ada juga kekurangannya. Nah, untuk kekurangan insert sort ini, banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen larik. Untuk larik yang jumlahnya besar, ini tidak praktis. Jadi kalau untuk pengurutan dengan jumlah data yang sangat banyak, insert sort ini kurang baik digunakan karena seperti yang kita lihat tadi pada konsepnya, pengecekannya itu satu-satu ya. Jadi akan memakan waktu juga saat loopingnya. Lalu yang kedua, jika list terurut terbalik, sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Yang ketiga, membutuhkan waktu pada data yang tidak terurut sehingga tidak cocok dalam pengurutan elemen dalam jumlah yang besar. Ya, nah, Lalu ini contoh program dari insert sort ya, yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Agung Purwadi. terima kasih Kang Yugi. Dilanjutkan kembali oleh saya mengenai contoh program dari insertion sorting insertion. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Saya akan jelaskan terlebih dahulu urutan dari program Java yang saya buat. Yang pertama di public main, di main programnya, saya mendeklarasikan integer, variabel integer yang bertipe array dan memiliki data, lalu memanggil fungsi sort yang di atas, fungsi sort dan memasukkan parameter arr sebagai mengirim ke fungsi yang di atas. Lalu kita jelaskan yang di atas. Yang pertama yang kita butuhkan itu kita harus mengubah panjang dari array arr ini, panjangnya berapa. Lalu kita proses menggunakan looping. Ya, yang pertama menggunakan for agar kita ini yang looping pertama ini mengulang dari setiap angka, setiap indeks dari array di scan, apakah itu lebih kecil dari angka indeks sebelumnya, dan dicek itu di while ini ketika angka yang dituju itu lebih lebih besar dari yang sesudahnya, atau ini saya balik. Sebenarnya ini saya balik. Kalau misalkan dibahasakan angka yang dituju sedang dicek itu lebih kecil dari angka indeks sebelumnya, dia akan pindah ke belakang terus seperti yang dijelaskan Kak Yugi tadi. Daripada pusing, kita coba jalankan. Oke, di sini saya
mempunyai angka yang pertama 4, 3, 5, 1, min 3, min 6, min 2, 0, 2, 9, min 10, 2, 3, 5, 4, dan sebagainya. Lalu meminta diurutkan menggunakan fungsi sort dan memiliki parameter ARR, lalu dikembalikan lagi dan dimunculkan oleh perulangan for sehingga memunculkan seluruh isi dari array ARR dan muncul angka yang sudah berurutan sesuai dengan keinginan yang tadinya tidak berurut dan sekarang sudah berurut berdasarkan nilai terkecil hingga nilai terbesar. Demikian Kang Yugi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat untuk semua orang. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian ataupun secara teori. Mohon dimaklumi karena kita juga masih sama-sama belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.